Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tahukah kalian bahwa kenapa, apa sebabnya kalian tidak bergairah dengan istri kalian sehingga kalian ingin bergairah itu melihat kepada video porno yang lain? Cari oleh kalian apa sih faktor penyebabnya. Kenapa melihat yang lain tergugah? Kenapa dengan istri kalian tidak tergugah? Pahami, di sini perlu dua hal yang dikoreksi oleh kita. Yang pertama adalah penyakit pikiran kita, penyakit hati kita sendiri, penyakit hati kita, penyakit pikiran kita. Ini kita digoda oleh setan agar kita terus celaka, agar kita terus berdosa. Ingat, agar kita terus melakukan hal-hal yang Allah benci. Ini penyakit hati. Obatin penyakit hati itu. Obatin. Caranya dengan apa? Caranya dengan bertobat kepada Allah, banyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, lakukan perintah Allah dengan baik, jauhi larangan Allah sebaik-baiknya, dan jangan sampai muncul dalam otak kita dan hati kita bayangan-bayangan tentang wanita lain. Ketika setan memunculkan bayangan wanita lain, membayangkan cantiknya si A, membayangkan indahnya si B dan sebagainya, cepat istighfar kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan bayangan saya, hilangkan hayalan saya, hilangkan dari pemikiran saya, dari hati saya, hilangkan rasa ingin membayangkan, rasa ingin melihat wanita-wanita yang tidak dihalalkan oleh Engkau ya Rabb. Tumbuhkan di hati saya cinta kepada istri saya, tumbuhkan di hati saya kebahagiaan dan kesenangan bersama istri saya, tidak dengan selain istri saya ya Rabb. Jangan malah dimunculkan, jangan malah dibayang-bayang, tutup itu. Ini yang pertama. Karena itu penyakit hati. Semakin kita malah diumbar sering menghayalkan yang lain, semakin berat penyakit hati kita, semakin jauh perasaan hati kita dengan istri kita. Walaupun sekasur sebantal, walaupun satu atap, kita ada di mana, istri kita ada di mana. Makanya jangan ingin menyembuhkan penyakit dengan membubuhkan penyakit yang lebih berat. Hapus. Jangan kita melihat foto-foto wanita yang lain. Jangan kita senang melihat film-film wanita, wajah-wajah wanita yang lain. Kecuali kita ada darurat, ada udzur, kita harus tahu orang ini, wanita ini dan sebagainya, ada kepentingan-kepentingan yang ma'dzur, yang ada udzur menurut syara. Ya kan? Untuk akad jual beli, akad dagang, hatta untuk akad nikah, saya harus tahu. Lihat ini, demi keamanan dan sebagainya, saya harus tahu, ya kan? Saya harus tahu. Ya. Dia juga begitu. Ini di pesantren ini bagian apa nih? Ini bagian keamanan. Siapa ini? Si Anu, orang mana? Coba buka dulu cadarnya. Lihat.
Oh udah itu. Nah ini yang bertanggung jawab nih ya. Kalau ada apa-apa ini yang bertanggung jawab. Kita tahu wajahnya, melihat wajahnya, tapi ada kepentingan demi keamanan umpamanya. Nah itu dibolehkan. Hatta wanita yang cadang, kita lihat tanpa ada tujuan-tujuan penting. Kita jangan iseng buka foto-foto, lihat wajah si Anu, lihat wajah si A, si B dan sebagainya, diliatin ini cantik ya. Nah inilah yang menambah penyakit di dalam hati kita, sehingga akan semakin jauh dari istri kita, akan semakin hilang rasa cinta di hati kita kepada istri kita. Melihat istri kita, waduh gotek kieu pamajikan aing gitu kan. Nah kapan kita mencintai istri kita? Padahal istri kita itu halal, Allah ridho kok, Allah ridho. Kenapa hati kita dikiblatkan kepada wanita yang Allah tidak ridho? Kenapa hayalan kita, perasaan kita, pandangan kita dikiblatkan kepada wanita yang Allah tidak ridho? Pahami? Itu akan menambah penyakit. Maka harusnya banyak istighfar, berdoa kepada Allah agar dihilangkan bayangan-bayangan seperti itu, perilaku seperti itu. Lalu kita berjuang melawan setan, melawan hawa nafsu. Ingin lihat foto-foto wanita, udah track, pindahin lagi. Ada wanita di YouTube atau di FB dan sebagainya, oh cantik, cepat alihkan lagi. Jangan ditatap, cepat alihkan lagi. Harusnya seperti itu. Catat jika ingin sembuh seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat, yang kedua seperti kata Buya tadi, bentuk istri kita menjadi istri yang kita paling sukai. Bentuk istri kita, ayo dandanin. Gimana senengnya kita dari istri kita, kan? Hapus bayangan kita dengan wanita yang lain. Bentuk, ingat, istri kita sebaik mungkin. Lalu pandangan kita pusatkan ke istri kita, hati kita pusatkan ke istri kita, hayalan kita pusatkan ke istri kita. Berdoa kepada Allah agar hati kita dikasih cinta kepada istri kita, ya kan? Minta kepada Allah, terus dirasa-rasa oleh kita, dielus-elus istri kita, dipandang istri kita, sudah didandani, dikaleng dan sebagainya, ya kan? Sehingga nempel di diri kita. Baiknya istri kita itu selalu membayangi kelopak mata kita. Suara-suara istri kita yang indah selalu nempel di telinga kita. Aroma tubuhnya, aroma rambutnya nempel di hidung kita. Ingat, sentuhan kulitnya nempel di kulit kita. Di mana saja kita berada, sedang di luar, maka kita selalu merindukan istri kita. Ini harus dibentuk oleh kita, ini harus diperjuangkan oleh kita kalau kita ingin selamat, kan? Paham tuh laki-laki ya? Paham tidak? Loh, kenapa kepada saya doang? Kenapa tidak sama perempuan? Beda. Kalau perempuan itu Allah ciptakan wataknya itu, kalau sudah cinta kepada seorang laki-laki, mau laki-laki itu jadi jelek dan sebagainya, perempuan itu tetap istiqomah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu, gitu kan? Laki-laki itu gampang berubah dan gampang pudar cintanya. Ngaku loh, walaupun tidak berani ngomong sama istrinya, tapi tetap kesenangannya melihat istri yang lain ketimbang istrinya.
kesenangannya ngobrol dengan wanita lain daripada dengan istrinya, kesenangannya kumpul dengan wanita lain ketimbang dengan istrinya, gitu kan? Malah kalau nggak ketemu sama istri yang lain lebih seneng karena jejer usap. Kalau itu kawalungan ke Jati Gede seminggu ketemu dengan wanita yang lain, nggak ketemu-temu juga, ya kan? Udahlah jeng usap, akhirnya kawin ke usap, ya kan? Nah, catat nih laki-laki, ya kan? Jadi kita harus menjalankan dua hal yang tadi. Obati hati kita, obati. Ini bahaya, ini sifat yang buruk. Kalau kita mati bahaya, bisa mati su'ul khotimah. Ketika hati kita selalu bayangannya ingin melihat, membayangkan, menghayalkan wanita lain yang bukan mahram, ini matinya bisa su'ul khotimah loh, bisa su'ul khotimah matinya, bukan main-main, kan? Makanya harus diobati oleh kita dengan obat yang benar, ya. Ayo baguskan istri kita. Kalau sudah dibaguskan, ayo bangun cinta dan kasih sayang bersama istri, tidak dengan yang lain. Dalam hubungan syahwat ini, kan? Dalam hubungan syahwat ini tanamkan kecintaan kepada istri kita, kerinduan kepada istri kita. Nah, baru kita akan merasakan nikmatnya berumah tangga, nikmatnya punya istri, indahnya punya istri, segalanya nikmat. Dekatnya dengan istri nikmat, tuh kan? Masya Allah. Kalau lagi di luar rindu sama istri kita, nah dikit-dikit telepon istri kita, dikit-dikit telepon istri kita, tuh kan? Allah, paham, jelas. Dan di dalam pernikahan ada kekayaan yang dijanjikan oleh Allah. Ingat, Allah janji dalam Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradi bidzalik, kalau mereka tadinya fakir, tadinya miskin, kan? Lalu mereka menikah, maka yughnihimullahu min fadlih, Allah berjanji akan mengkayakan mereka dari karunia-Nya. Maka pernikahan adalah merupakan salah satu faktor penyebab kekayaan. Pahami oleh kita. Dan ini terbukti di mana-mana. Terbukti di mana-mana. Manusia itu mulai kayanya kapan? Semenjak menikah. Itu rata-ratanya. Sebelum menikah selalu ingin diberi, tapi setelah menikah bisa memberi, ya kan? Ya kan? Coba tanyakan nih kepada bapak-bapak yang sekarang punya rumah, bisa memberi, bisa menafkahi. Dulu sebelum menikah gimana? Selalu minta kepada orang tua. Untuk rokok minta kepada orang tua, untuk bensin dan motornya juga sama. Untuk kuota dan HP-nya juga sama, kan? Tapi setelah menikah lain. Allah kasih dari karunia-Nya kekayaan hingga berubah, kan? Berubah ini kehidupannya semakin makmur dengan sebab barokah apa? Barokah pernikahan. Makanya sahabat Nabi Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyerukan iltamisul ghina fin nikah. Kalian harus mencari kesugihan, kekayaan dalam nikah, katanya.
cari kesugihan dalam apa? Dalam nikah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, salah satu hakun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang mana Allah berhak untuk menolongnya. Siapa yang 3? Yang pertama, an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah tapi tujuannya ingin soleh, ingin bagir, tujuannya supaya saya terjaga dari yang haram antara hubungan laki-laki dan hubungan perempuan, gitu kan? Saya nggak mau berzina, saya nggak mau berdosa, sudah saya milih nikah, gitu kan? Maka nikah yang tujuannya seperti itu minimal tujuan seperti itu pasti akan ditolong oleh Allah. Jangan takut gak terbiayai kalau tujuan nikahnya seperti itu, kan? Ingat, ini salah satu dari yang 3. Salah satu dari yang kedua, wal mukatab dan yuridul ada adalah hamba sahaya yang meminta kepada majikannya dan supaya bisa merdeka dan membayar kan kepada majikannya atas kesepakatan berapa harus dibayar, lalu dibayar, dicicil oleh hamba sahaya ini. Nah, hamba sahaya seperti ini yang ingin memerdekakan dirinya dari kehambaan, kan, itu akan ditolong oleh Allah. Nah, yang ketiga, wal ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Kalau betul-betul niatnya mulus, tulus di jalan Allah, ikhlas karena Allah, pasti akan ditolong oleh Allah, kan? Pasti akan ditolong oleh Allah. Ini diantara orang-orang yang akan ditolong oleh Allah. Jadi kepada kaum laki-laki dan kepada kaum wanita, jangan khawatir tidak bisa makan, tidak bisa minum. Jangan khawatir tidak bisa memberikan nafkah. Allah maha luas karunia-Nya. Menikahlah dengan niat apa? Yang tadi, yuridul afaf, ya, dengan niat karena Allah, mencari ridha Allah, dengan niat melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niat ingin terjaga, kan, dari zina, ingin terjaga dari memandang wanita yang bukan mahram, dari hubungan dengan wanita yang bukan mahram. Dengan menikah ini ingin terjaga, maka menikah seperti itu kalian akan mendapatkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, ya, khususnya bagi Buya yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan kumpulan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, ya. Sekian dari Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah